Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 yang disusun oleh yang pertama Sugiyarti, yang kedua Rahmat Anandasyan, yang ketiga Jafira Alisa Motowali, yang keempat Jansen Nasiola Nebaho, yang kelima Hardian Sofian Effendi. Tema yang sudah dipilih adalah tentang individu. Baik, saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang subjek hukum internasional. Yang pertama, subjek hukum adalah pemegang dan pemilik atau pendukung hak dan pemikul kewajiban serta individu dan badan hukum. Yang kedua, subjek hukum internasional adalah setiap pemilik dan pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Yang ketiga, pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Individu sebagai subjek hukum internasional. Subjek utama dalam hukum dan hubungan internasional adalah individu. Individu merupakan bagian paling kecil dari kelompok masyarakat yang tidak bisa lagi dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Individu merupakan subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Individu merupakan subjek hukum internasional yang utama berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen karena memiliki kapasitas aktif maupun pasif. Kapasitas aktif berarti ilmu hukum memberikan peran terhadap individu sebagai aktor atau pelaku dari ketentuan normatif yang dihasilkan dari hukum internasional itu sendiri. Kedudukan dan hubungan individu. Kedudukan individu dalam hukum internasional adalah sebagai subjek hukum internasional. Menurut Streit, subjek internasional sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Hubungan individu dan negara yaitu di samping individu berperan sebagai rakyat, individu juga dapat meraih kekuasaan negara. Hal ini dapat terjadi karena adanya keadilan dalam negara. Pada awal masa pertumbuhan hukum internasional, individu hanya sebagai subjek hukum nasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah memberikan hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional secara langsung kepada individu. Individu juga dapat diminatkan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional. Ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang diadakan khusus. Untuk itu, negara-negara sekutu yang menang perang dalam proses peradilan yang diadakan di Namibia dan Tokyo. Para penjahat perang dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang diklarifikasikan sebagai 1. Kejahatan terhadap perdamaian, dan yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga, pelanggaran terhadap hukum perang, dan yang keempat, pemufakatan jahat untuk mengadakan perang. Dengan adanya peradilan Namibia dan Tokyo tersebut, maka seseorang dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya.